Baik, kawan-kawan, kita lanjut ke materi yang kedua. Ini supaya waktu kita pas ini 2 jam nanti. Ya, materi yang kedua ini kita akan membahas tentang layanan komunitas. Jadi begini, pasar gotong royong, pasar komunitas itu basisnya adalah komunitas. Nah, kemudian karena berbasis komunitas, maka kita butuh manajemen komunitas, mengelola daftar anggota, membuat pengumuman, membuat dokumentasi kegiatan, membuat profil, macam-macam. Dan itu semua bisa dilakukan dengan beragam cara. Nah, Lunas sudah menyediakan layanan yang namanya layanan komunitas. Tentu layanan ini belum sempurna, karena layanan ini juga masih sangat umum sifatnya. Nah, kita mau dorong ini, kita mau arahkan teman-teman yang sudah mendaftar di komunitas pasar gotong royong ini membuat komunitas di Lunas, misal koperasi Motiva, bikin komunitas koperasi Motiva untuk melalui layanan di Lunas. Jadi layanan di Lunas ada layanan komunitas, diklik kemudian bikin komunitasnya. Nah, saran saya komunitasnya tertutup. Supaya apa? Supaya bisa dikontrol siapa saja yang akan menjadi anggota dari komunitas itu. Jadi ini karena misal contohnya tadi koperasi Motiva, maka ya yang diundang ke situ yang bisa gabung hanya yang memang sudah terdaftar atau menjadi anggota dari koperasi Motiva. Nah, sehingga mengelola komunitas itu menjadi mudah, gampang. Membuat broadcast, membuat kegiatan, dan seterusnya. Itu yang akan kita lakukan. Nah, sekarang kita beri kesempatan ini pada Adi untuk menjelaskan apa itu layanan komunitas dan bagaimana menggunakannya. Silakan, Adi. Oke, siap, Pak. Oke, saya share screen terlebih dahulu. Oke, sudah muncul? Ya. Sudah. Oke, untuk bisa ke layanan komunitas, kawan-kawan bisa lihat di 8 layanan ini. Ini bisa langsung ke sini atau misal tidak berada di front page, kawan-kawan juga bisa langsung klik di menu layanan seperti ini untuk menuju ke page komunitas. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Jadi ada 3 bagian ya. Karena di bagian tengah ini sebenarnya itu adalah riwayat postingan yang pernah kita buat di semua komunitas yang sudah kita gabung. Jadi ada profil kawan-kawan di bagian kiri. Lalu kita bisa cari komunitas di sini. Untuk tools-nya, misal contohnya Amen. Masih loading ya. Nah, di sini contohnya ada 29 anggota. Ini bisa kita klik untuk mengarah ke detail. Saya open new tab aja. Nah, sambil nunggu loading, saya jelaskan. Nah, di bagian bawah pencarian ini adalah komunitas yang sudah kita ikuti. Misal saya ini akun Novia sebagai UMKM Pro. Nah, dia mengikuti 3 komunitas. Lalu sebelah kanan, yang paling kanan ini komunitas lain yang dibuat oleh akun-akun Lunas yang sudah ada. Nah, kita juga bisa lihat di sini, misal kita tertarik dengan salah satu komunitas, kita bisa ini langsung gabung. Komunitas yang terbuka ya, yang muncul ini ya. Ya, yang terbuka. Jadi ada 2 ya. Saya mention lagi, seperti yang Cak Samsu jelaskan, ada 2 tipe atau jenis komunitas yang bisa dibuat. Ada terbuka, ada tertutup seperti ini. Nah, kawan-kawan bisa bikin komunitas dengan klik buat komunitas di sini. Jadi bagi pengguna pasar gotong royong hub ya.
Nah, itu kan sudah ada beberapa komunitas lokal yang sudah terdaftar. Nah, bisa melanjutkan untuk buat komunitas di layanan komunitas Lunas dengan mudah untuk manajemennya. Jadi nanti ada beberapa tools-tools yang keren ya, saya rasa untuk bisa mengatur komunitas tersebut. Jadi seperti ekspor datanya atau ngambil nge-grab datanya juga bisa. Nah, contoh, nah di sini ada komunitas mentor Amen Pool. Nah, kalau misalnya kawan-kawan belum gabung komunitas, itu nanti akan terlihat seperti ini. Contohnya. Nah, ini salah satu komunitas tertutup. Jadi kita nggak bisa langsung klik gabung. Jadi nggak ada tombol gabungnya. Sini ada foto bannernya. Lalu ada penjelasan. Komunitas ini bersifat tertutup. Silakan hubungi admin. Ya, ini admin-admin yang sudah didaftarkan di komunitas ini. Ini peta lokasi. Ini peta lokasi untuk menandai anggota. Sepertinya belum tampil, loading. Lalu ada tentang komunitas, lalu di bawah ada member komunitas. Nah, ini postingan-postingan terakhir. Nah, kalau misalnya yang tertutup seperti ini, jadi orang luar itu tidak bisa langsung gabung. Nah, bisanya di-invite oleh adminnya. Atau mungkin bisa ngajukan atau kontak ke adminnya. Nah, nanti yang pasar gotong royong hub bisa membuat komunitas seperti ini, komunitas tertutup, dan melakukan undangan ke anggota-anggota yang sudah terdaftar di platform Lunas. Nah, contohnya ini. Bentar, ini masih loading. Benar-benar perlu bersabar. Oke. Ini contohnya saya sudah bergabung. Ini komunitas yang terbuka. Kalau yang tadi tertutup, jadi saya jelaskan bedanya. Yang terbuka dan tertutup tadi, kalau misalnya yang tertutup, orang yang luar tidak bisa masuk, jadi harus ada proses undangan yang dilakukan oleh admin. Kalau misalnya terbuka, nanti akan ada tombol gabung seperti ini. Contohnya, nah kalau di sini saya sudah gabung, jadi ada pilihan juga untuk keluar dari grup. Itu. Bentar, saya mau contohkan komunitas yang saya sudah gabung, yang tertutup, yang saya juga sebagai admin. Jadi jika sebagai admin nanti akan ada beberapa tools yang bermanfaat buat memanajemen komunitasnya. Oke. Mungkin tambahan, Adi, untuk Gimana, admin Pak? bisa ditambahkan ya, selain yang membuat komunitas itu otomatis jadi admin, dia juga Iya, bisa iya betul. menunjuk anggota komunitas untuk ikut menjadi admin mengelola komunitas tersebut. Ini kalau jumlah anggotanya banyak, kira-kira gitu ya, Iya, betul, Pak. supaya terkelola dengan baik, bisa dibantu beberapa orang seperti admin. Nah, di Amen Mentor Pool, nah ini saya sebagai admin. Dan kawan-kawan kalau misalnya sebagai admin nanti akan terlihat di sini keterangannya admin. Terus jika diklik nanti akan muncul menu lagi. Nah, sini yang saya maksud fitur admin ini jauh lebih powerful untuk memanajemen komunitas. Jadi kayak ini ada contoh ya. Ada pengumuman. Ini istilahnya kita broadcast ke semua anggota komunitas. Jadi contohnya, terus ada tiket konsultasi. Kita juga bisa memantau semua anggota yang melakukan pendampingan di layanan tiket konsultasi. Terus selain itu juga ini juga terkoneksi dengan catatan pendamping. Nah,
Ntar masih loading. Nah, yang tadi saya mention yaitu kita bisa ngekspor anggota ya. Nah, di sini kawan-kawan kalau misalnya sebagai admin di komunitas yang ada di platform Lunas, kawan-kawan bisa melakukan penarikan data. Nah, seperti ini. Contohnya ada laporan, masuk ke laporan nanti. Bentar, kita tunggu. Nah, di menu anggota tadi yang kita sudah pilih di depan ini, kita juga ini di sini kita juga bisa undang anggota. Jadi yang saya mention tadi, admin komunitas tertutup bisa mengundang anggota dan bisa menambahkan admin. Jadi satu komunitas bisa punya banyak admin untuk memanajemen komunitas tersebut. Kita tunggu. Oke, ini sudah muncul, perlahan muncul. Nah, di sini bagian laporan. Nah, di laporan ini kita bisa ambil datanya untuk ngekspor ya, jadi Excel. Jadi ada data anggota secara keseluruhan, kita bisa ekspor. Lalu ada data pendamping, hanya untuk data pendamping. Jadi di komunitas ini kan di platform Lunas ada dua ya, jenis akun, ada UMKM, lalu ada pendamping lah. Begitu juga berlaku di komunitas. Jadi mungkin satu komunitas ini campur, ada UMKM, ada pendamping. Nah, bagi admin bisa memilah untuk ekspor data pendamping sendiri atau ekspor data UMKM sendiri. Atau data secara keseluruhan, data anggota. Saya contohkan, misal ini, saya mau ambil data anggota. Nah, nanti akan muncul berupa Excel dengan nama data anggota Amen Mentor Pool. Saya simpan. Nah, di sini kemudahan yang ditawarkan oleh platform Lunas untuk layanan komunitas. Memudahkan untuk memanajemen anggotanya. Bentar, kita tunggu. Nah, seperti ini. Jadi, kawan-kawan punya base datanya. Jadi, nggak hanya sekedar gabung ke data komunitas, gabung ke komunitas, tapi tidak bisa ngambil datanya gitu. Nah, dengan data seperti ini, kawan-kawan bisa memanfaatkan dengan bijak untuk misal media promosi atau apa, bantu kawan-kawan UMKM, nah, atau melihat anggotanya komunitas tersebut berada di kota mana aja, nanti akan terlihat. Nah, itu salah Lunas untuk memanajemen komunitas. Nah, selain itu, di catatan pendamping, nah ini yang terkoneksi dengan catatan pendamping. Jadi, di layanan Lunas itu ada tiket konsultasi, ada juga catatan pendamping. Nah, yang sudah jalan awal itu tiket konsultasi seperti ini. Nah, di sini ini adalah layanan untuk UMKM yang ingin melakukan atau mengajukan pendampingan ke para pendamping yang ada di platform Lunas. Jadi seperti ini contohnya. Nah, ini adalah proses tiket konsultasi yang udah berjalan, yang udah koneksi dengan komunitas Amen Mentor Pool ya. Nah, seperti ini. Dan kita juga bisa ngambil datanya. Kita klik rekap laporan konsultasi ini. Untuk kita urutkan yang terbaru, yang terlama, atau cari tiket konsultasi yang lain. Nah,
Sini mungkin di luar dari pembahasan judul pembahasan event ini. Jadi ini hanya sekedar informasi saja. Kalau di komunitas kita juga bisa manfaatkan untuk layanan yang lain. Nah, mungkin yang paling tepat layanannya ya ini mungkin anggota ya. Jadi kita bisa nge-grab anggotanya siapa aja. Jadi ini bisa menggantikan Google Form mungkin. Jadi nanti semua anggota profil Lunas nanti bisa diambil. Nah, salah satunya itu. Terus yang lain yaitu pengumuman, broadcast. Bentar, saya tunjukkan bagi admin ya yang punya komunitas, dia juga bisa broadcast sebuah informasi dengan email atau dengan platform. Jadi ada dua pilihan. Contohnya seperti ini. Pengumuman. Terus tulis sesuatu. Ini pengumuman penting. Jadi ada judul, terus ada isi dari pengumuman itu. Kemudian kita simpan. Oke. Nah, di sini ada pengumuman yang udah masuk, yang saya buat, saya sebagai admin. Nanti akan muncul di halaman depan. Jadi seperti ini. Nah, contohnya ini ya, ini sebagai contoh nanti saya hapus pasti. Nah, ini pengumuman dibuat oleh Muhammad Aryadi. Nanti muncul seperti ini. Nah, kalau diklik nanti akan muncul informasi pengumumannya. Nah, bagi anggota komunitas itu akan mendapatkan notifikasi juga. Nanti bisa di-set di sini. Nah, mau broadcast email juga bisa. Jadi kalau misal saya klik ini, nanti akan broadcast semua pengumuman ke semua anggota. Nah, itu salah satu yang disediakan oleh platform Lunas untuk kemudahan memanajemen anggota di komunitas yang sudah dibuat. Ini khusus sebagai admin. Jadi untuk anggota yang biasa saja tidak akan mendapatkan fitur seperti ini. Oke, bagi admin juga bisa ubah gambar di bannernya seperti ini, bisa diubah. Ya ini fitur-fitur standar untuk memanajemen komunitas ya. Terus untuk diskusi, nah diskusi ini sama seperti update status. Fitur ini ya biasa saja kalau kawan-kawan familiar dengan Facebook, ya ini hampir sama dengan Facebook. Kita update status, ada komentar, ada like. Terus kita bisa upload gambar seperti itu. Ini juga sudah tersedia ya di apps, di Lunas Apps, di Play Store, kamu bisa unduh untuk yang layanan komunitas. Tapi untuk yang layanan kayak Lunasgram itu masih redirect ke web. Nah, kemudian selain fitur ini, kita juga misal hanya coba-coba kita bisa hapus atau mau membubarkan komunitas ini juga bisa dengan klik hapus di sini. Oke, saya rasa itu fitur-fitur yang ditawarkan oleh platform Lunas untuk memanajemen komunitas. Jadi bagi kawan-kawan yang sudah terdaftar di Pasar Gotong Royong Hub komunitasnya, bisa diarahkan ke layanan komunitas yang sudah disediakan platform Lunas agar memudahkan manajemen anggotanya. Nah, ini contoh-contoh postingan. Ini merespon tiket konsultasi. Ini salah satu postingan yang di-generate dari tiket konsultasi. Ini otomatis ya. Ini otomatis. Nah, ini juga otomatis. Jadi ada di tiket konsultasi, mungkin kalau kawan-kawan butuh event lagi untuk penerangan tiket konsultasi nanti next time ya. Jadi yang jelas ini generate dari tiket konsultasi, dan emang di tiket konsultasi ada panelnya ya, atau ada inputannya mau diaktifkan atau tidak, atau mau di-share ke komunitas atau tidak.
Nah, ini salah satu yang di-share di komunitas, jadi tampilnya seperti ini. Kita juga bisa klik, bisa komentar di bawah. Kita juga bisa bagikan. Bagikan ini untuk kayak reposting. Nah, bisa pilih komunitas yang mau dituju untuk reposting dari statusnya orang misalnya. Nanti tampilnya seperti ini ya. Seperti itu untuk bagikan. Nah, ini contohnya yang bukan dari generate tiket konsultasi ya. Contoh seperti ini. Nah, terus kita bisa lihat ada yang menyukai, ada satu komentar. Komentar juga ada satu yang suka. Oke, saya rasa cukup ya. Kembali ke Cak Samsul mungkin. Oke. Gimana Cak Samsul, ada tambahan? Ya, sementara cukup dulu untuk penjelasannya. Jadi layanan komunitas ini pada intinya bisa dioptimalkan oleh kawan-kawan komunitas pasar gotong royong ini untuk mengelola anggotanya. Nah, disinilah kemudian pertemuan pagi siang ini membantu menjelaskan pada Anda apa itu layanan komunitas dan bagaimana menggunakannya. Tentu ini kalau nggak dicoba ya susah. Jadi silakan aja dicoba, Anda bikin komunitasnya, Anda kelola komunitasnya, dan seterusnya. Intinya memang untuk mengelola komunitas ya Anda harus mengundang anggota yang sudah ada selama ini gabung di situ. Kalau anggotanya belum punya akun di Lunas, ya diminta bikin dulu. Untuk Anda bikin akun, kalau Anda mau bantu bikin akun juga bisa lewat menu catatanku. Ya, di catatanku itu bisa bikin akun untuk UMKM dampingannya.